ibu. Alhamdulillah, Nanda sekarang sudah jadi orang sukses. Nanda sudah buat bagus rumah ayah dan ibu. Dan sekarang, Nanda sudah punya mobil. Sesuai janji Nanda, Nanda akan bawa ayah dan ibu keliling-keliling. Ayah dan ibu pasti senang ya. Sarapan dulu ya, sebelum berangkat kerja. Iya, Bu. Ibu buat sarapan apa? Nih, ibu sudah kukuskan pisang kepok sama sudah ibu buatkan kopi. Wes, mantap tenan iki. Tambah semangat ayah kerja hari ini, Bu. Nanda juga mau dong, Bu, pisang kepoknya. Kamu iki, cah cilik suka juga pisang kepok rebus. Iya dong, Bu, pisang kepok rebus ibu paling enak sedunia, hehehe. Hari ini kamu bawa bekal apa, Nak? Ibu belum masak Loh, Bu. Kenapa kok belum masak? Ya gimana mau masak ya? Beras wes habis. Inilah nunggu ayah pulang nanti jualan baru bisa ibu beli beras. Ya gak apa-apa, Bu, nanti Nanda bawa rebus pisang mie aja. Emang gak apa-apa, Nak? Apa kamu gak takut diketawain sama temanmu bawa pisang kepok rebus? Biar aja diketawain, Bu, yang penting perut Nanda kenyang, hehehe. Semoga nanti jualan ayah laris manis ya, Bu. Jadi bisa beli beras dan lauk pauknya sekalian. Iya ya, amin. Amin ya Allah. Nanda sudah siap. Ayo berangkat. Yuk ya, Bu, Nanda pergi sekolah dulu ya. Tunggu dulu, Nak. Itu sepatumu kok udah jebol toh? Ya, Bu, udah minta makan dia. Insya Allah, Nak. Nanti kalau ayah ada rezeki, ayah belikan ya, Nak. Amin. Ya. Nanda berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ayah juga berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ayah, Nanda hati-hati ya. Ya, ayah tahu nggak? Enggak, Nak. Apa emangnya? Ayah, Nanda belum siap cerita. Iya. Lanjutlah ceritanya. Nanda senang banget setiap hari bisa diantar ayah, apalagi naik sepeda. Seru rasanya ya. Ayah pun senang. Alhamdulillah ayah bisa antar kamu sekolah sebelum ayah pergi kerja. Tapi apa kamu gak malu udah besar gini masih boncengan sama ayah naik sepeda? Apalagi sepeda ayah bau ikan. Ngapain Nanda malu ya? Malahan Nanda bangga. Nanda beruntung punya ayah yang baik seperti ayah. Gak pernah marah sama Nanda. Walaupun Nanda salah, ayah selalu sabar menghadapi Nanda. Nanda berdoa, semoga ayah sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah sudah sampai, Nak. Seperti biasa ya.
antar Nanda ke kelas? Emang nggak apa-apa kalau ayah antar kamu sampai kelas? Apa kamu nggak malu? Ngapain Nanda malu ya? Nanda kan nggak mencuri. Udah, yuk ya. Ayolah kalau gitu. Itu anak tukang ikan udah datang. Mau muntah aku bauinnya. Iya sama. Gak malu. Udah besar gini masih diantar ke kelas sama ayahnya. Dasar anak manja. Udah sampai kelas. Ayah lanjut pergi kerja dulu ya nak. Kamu belajar yang benar, bersungguh-sungguh, manjada wajada. Iya ya, Nanda selalu ingat nasihat ayah. Ayah hati-hati ya. Semoga ayah selalu dilindungi Allah dan dagangan ayah habis. Amin. Amin. Ayah pergi ya nak. Assalamualaikum. Oi, anak tukang ikan. Jijik kali aku lihat kau. Sok cantik kali kau diantar sama ayahnya. Betul, sampai di depan kelas pula itu. Mending diantar sekolah naik mobil. Ini naik sepeda ontel. Bau ikan pula tuh. Sabar Nanda, sabar. Nggak perlu ladeni mereka. Fokus saja belajar untuk dapatin nilai yang bagus. Oi, bisu kau ya? Diajak ngomong diam aja. Maaf ya teman-teman, aku nggak ada waktu untuk ngeladenin kalian. Lebih baik aku fokus belajar, soalnya nanti ada ulangan. Emang kalian sudah belajar? Alah, sok rajin kau. Carmuk kau kan sama guru. Biar dipuji-puji tuh. Bah! Terserah kalian lah. Aduh, Rasain kau, mampus itu. astagfirullahaladzim, sepatuku. Ups, maaf. Rusak ya sepatunya. Alah, memang sepatunya aja yang udah jebol. Lebih baik kau buang aja sana. Sepatu rusak aja dipakai-pakai ke sekolah. Masalah kalian apa? Masalah kalian apa sama aku? Ada aku mengganggu kalian? Ada aku ngurusin urusan kalian? Oh, berani kau melawanku? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut pagi-pagi begini? Nanda, Aurel, Feli? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Yuk, Feli, kita duduk. Loh, Nanda, kakimu kok nyeker sebelah? Mana sepatumu? Sepatu saya jebol, Bu. Tadi saya terjatuh. Oh gitu. Besok jangan gini lagi ya. Pakai sepatu yang sesuai aturan sekolah. Iya, Bu. Ya sudah, silakan kamu duduk. Anak-anak, hari ini kita ulangan matematika ya. Taruh semua tas ke depan. Ya, ulangan lagi. Mana belum belajar. Matilah aku. Aduh, panas. Ente. Iya, Nanda. Pulang sekolah ya? Iya, Ente. Loh, kok nyeker? Nggak panas apa kakinya hari terik gini?
Sepatunya mana? Sepatu Nanda jebol teh tadi di sekolah. Oh alah, kasihannya. Ini pakai sandal tante. Kebetulan tadi tante siap dari warung beli sandal. Tapi cuma sandal jepit aja. Rencana untuk tante pakai ke halaman rumah untuk nyapu-nyapu, bersih perkarangan. Gak apa-apa ya, ini untuk kamu aja. Terus tante gimana? Gak apa-apa, nanti tante beli lagi. Yang penting kamu pulang kakimu gak kepanasan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya tante. Semoga Allah membalas kebaikan tante. Amin. Amin. Iya, sama-sama Nanda. Nanda pamit dulu ya tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah, senang rasa hati ini dapat menolong orang yang lagi kesusahan. Nanda anaknya santun, ramah, rajin menolong orang tua. Coba aja aku punya anak seperti itu. Tapi Allah belum percayakan anak ke aku. Sabar. Assalamualaikum. Bu, Nanda pulang. Waalaikumsalam. Bu, ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa nak, cuman batuk sedikit aja. Ya udah, kamu ganti baju, siap itu makan. Ibu udah masak. Belum nak, untuk sementara kamu makan ubi rebus dulu ya. Ya bu, nggak apa-apa. Nanda ke kamar dulu ya bu. Iya nak. Kasihan Nanda, pasti dia sudah kelaparan. Semoga bapak cepat pulang lah, jadi aku bisa cepat-cepat masak. Ma, makan siang dulu yuk. Kamu masak apa? Gulai kepala ikan, Ma. Kok menggulai? Mama sudah tua, gak boleh makan yang bersantan. Kamu masaklah yang segar-segar, seperti rebus bayam, pepes ikan. Iya, Ma, besok Mita buatkan. Sekarang Mama makan ini dulu ya. Mama gak mau. Gimana kamu mau punya anak? Kamu aja gak jaga kesehatanmu. Masa asal-asalan aja menunya. Kalau begini terus, kapan Mama bisa menimang cucu? Selak mati Mama. Astagfirullahaladzim, Ma. Mama jangan ngomong begitu. Ini semua sudah diatur sama Allah, Ma. Kita sebagai manusia cuman hanya bisa ikhtiar dan berdoa aja. Ya, terserah kamu sajalah. Assalamualaikum. Loh, ini kan sepatu Nanda. Astagfirullah, ya Allah. Sudah parah gini sobeknya. Gimana mau dipakai sekolah kalau bentuknya seperti ini? Uang belum cukup lagi untuk beli sepatu baru. Ayah sudah pulang. Pasti capek. Nanda ambilkan minum dulu ya. Iya nak,
Terima kasih. Panasnya. Nih ya minumnya. Terima kasih ya, Nak. Ayah sudah pulang. Gimana ya? Habis ikan yang dijual. Minum, Bu. Iya ya, sudah banyak minum ibu tadi. Cuman nggak tahu kok tenggorokan ini rasa gatal-gatal. Cuaca emang terik kali hari ini, Bu. Alhamdulillah habis jualan ayah. Ada ya sisakan untuk lauk kita makan nanti. Nih, Bu, uangnya. Alhamdulillah. Kalau gitu ibu belanja seo ya. Iya, Bu, hati-hati. Nanda, maafkan ayah ya, Nak. Sepatu kamu belum bisa ayah belikan. Uangnya belum cukup. Ya, nggak apa-apa. Kalau dibawa ke tukang jahit sepatu kamu, gimana, Nak? Nggak apa-apa ya, Nak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa Nanda pakai ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya, Nak. Kamu sudah mengerti ayah. Ayah beruntung kali punya anak seperti kamu. Sehat-sehat terus ya, Nak. Nanda pun beruntung punya ayah. Wah, beli beras 1 kilo, minyak 1/4. Udah, Bu. Ada lagi? Cabai merahnya 1 on, Wak. Sama terongnya 2.000 aja. Udah, Wak, itu aja. Bentar ya, Bu. Saya ambilkan dulu. Nih, Bu. Semuanya 42.000 ya, Bu. Sama hutang Ibu yang kemarin, ambil beras sama telur, jadi 85.000. Iya, Wak, sekalian ya saya bayar. Ini uangnya, Wak, 100. Baik, Bu. Ini kembaliannya 15.000. Iya, Wak, sama-sama. Alhamdulillah, masih ada sisa uang 15.000. Untuk jajan Nanda 5.000. 10 lagi bisa ditabung untuk beli sepatu Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap belanjanya, Bu? Udah ya, Ibu ke belakang dulu ya masak. Bu, bentar, Bu. Masih ada sisa uang belanjanya, Bu? Masih ya, ini 15.000. Tapi yang 5.000 untuk jajan Nanda besok ke sekolah. Sisanya untuk Ibu tabung. Ayah pakai dulu ya, Bu. Soalnya ayah mau bawa sepatu Nanda ke tukang sol sepatu. Udah sobek dan gak bisa dipakai. Kasihan Nandanya kalau gak ada sepatu untuk sekolah. Iya ya, ini uangnya. Ayah pergi dulu ya, Bu. Iya ya, hati-hati ya. Bu, sepertinya malam ini juga ayah harus ikut Wak Giman ke laut, Bu, nangkap ikan. Soalnya sepatu Nanda yang dijahit itu gak akan bertahan lama. Kasihan anak itu jika harus diolok-olok sama temannya di sekolah.
Tapi kan ayah mabuk laut ya, apa bisa? Nggak apa-apa, Bu. Nanti ayah minum obat mabuk. Insya Allah ayah bisa. Kalau nggak begini, hidup kita kan kekurangan terus, Bu. Dapat uang cuma pas-pasan untuk makan. Sementara untuk kebutuhan Nanda, nggak ada, Bu. Iya ya, ayah hati-hati ya di sana. Ibu doakan, ayah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sampaikan ke Nanda, maaf ayah nggak bisa antar dia ke sekolah besok. Ya, besok ibu sampaikan ke Nanda ya. Pasti dia ngerti kok. Ya udah, kalau gitu ayah berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Banu, gimana? Jadi ikut? Jadi dong, Man. Gimana? Udah siap berangkat? Belum, tunggu Wanto dulu. Soalnya kalau nggak ada nakoda, mana bisa jalan. Oh, iyalah, kita tunggu aja. Hah, itu dia datang. Gimana, Mas? Udah bisa jalan kita? Sip, ayo berangkat. Ya Allah, lindungilah kami selama di tengah laut. Selamatkan kami pergi dan selamatkan kami pulang ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, petir. Hari badai gini. Gimana ayah ya yang di laut? Ya Allah, lindungilah suami hamba ya Allah. Ayah? 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 Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, hujannya lebat sekali. Ayah, Ibu, mati lampu. Nanda takut. Nanda, tunggu bentar nak. Ibu ambilkan lilin dulu. Iya Bu, cepat ya Bu, Nanda takut. Udah terang. Sekarang kamu nggak perlu takut lagi ya. Ayah mana Bu? Ayah pergi melaut nak sama temennya. Tapi Bu, hari kan hujan lebat begini. Gimana ya di sana Bu? Insya Allah ayah tidak apa-apa ya nak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jagalah ayah. Amin. Amin. Mas, sarapan dulu. Iya, Dek. Oh ya, Mama udah bangun. Sepertinya belum, Mas. Nanti adik cek ya, Mas. Ma,
Udah bangun, Ma? Sepertinya masih tidur. Aku masuk aja lah. Ma? Mama nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Badan Mama panas, Ma. Mas! Mas! Mama, Mas! Iya, Dek. Kenapa, Mama? Mama menggigil. Badannya panas, Mas. Ma, kita berobat yuk, Ma. Gak usah, Nak. Mama gak apa-apa kok. Ya sudah kalau gitu, Ma. Mama makan ya, biar Mita suapin. Siap itu Mama minum obat. Iya. Haikal. Iya, Ma. Haikal, kapan kamu kasih Mama cucu, Nak? Haikal juga nggak tahu, Ma. Yang Haikal bisa sekarang nih berusaha dan berdoa. Sampai kapan mau Mama tunggu, Kal? Selama Mama mati. Mama jangan ngomong gitu. Kalau gitu, cepat berikan Mama cucu. Atau gimana kalau kamu adopsi anak? Mungkin harus dipancing dulu baru kamu bisa punya anak. Apa? Adopsi anak, Ma? Haikal belum kepikiran, Ma. Karena kamu gak kepikiran, makanya Mama kasih saran. Ya, Nak, ikuti saran Mama ya. Nantilah Haikal bicarain sama Mita ya, Ma. Dek, tadi Mama suruh kita adopsi anak untuk mancing supaya kita bisa punya anak katanya. Adopsi anak? Gak mudah, Mas. Kita mesti tahu berasal dari keluarga siapa dia, baik atau tidaknya. Dan banyak juga surat-surat yang harus diurus, inilah itulah. Itulah. Jadi gimana? Mas pun bingung. Assalamualaikum Om, Tante. Waalaikumsalam. Nanda, mau berangkat sekolah ya? Ya Tante. Tapi tumben, kok gak diantar sama ayah? Biasanya tiap pagi Tante lihat kamu dibonceng naik sepeda sama ayah kan? Ayah pergi melautan, jadi ayah nggak bisa ngantar. Anak siapa, Dek? Itu, Mas, anak Pak Banu. Anak Pak Banu yang jualan ikan itu. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Gimana kalau kamu antar Nanda sekalian ke sekolah? Kasian, dia mesti jalan kaki. Sekolahnya jauh lagi. Iya, Dek. Nanda, kamu mau diantar Om ke sekolah? Nggak apa-apa Om, nggak usah. Nanda jalan kaki aja. Nanda nggak mau ngerepotin Om. Enggak ngerepotin kok. Om sekalian mau berangkat kerja. Tapi Om, Udah gak apa-apa, Nanda. Berangkat sama Om ya. iya deh Tante. Terima kasih banyak Tante. Om. Idih, gaya-gayaan ke sekolah diantar naik mobil. Alah, paling ditompangi sama orang. Nggak mungkin kan keluarga atau bapaknya yang ngantar. Secara dia kan orang miskin. Hihihi, iya betul itu. Astagfirullahaladzim. Sabar Nanda, sabar.
Ih, lah, kok dia diam aja sih, Rel? Ai, bisa kaya? Aurel, Feli, kok masih di luar? Gak dengar? Bel sudah bunyi. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ada apa ini, Pak? Rame-rame. Maaf, Bu. Pak Banu meninggal, Bu. Tenggelam ketika kapal kami kena badai. Astagfirullahaladzim. Ayah. Bu. Gimana, Mas? Udah meninggal, Man. Innalillahi. Ternyata begitu ya rasanya naik mobil. Enak juga jadi orang kaya. Aku harus sekolah yang benar supaya aku bisa jadi orang kaya. Bisa beli mobil, bisa ajak ibu dan ayah keliling-keliling. Hehehe. Loh, kok banyak orang di rumahku? Kok ada bendera ini di pohon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda. Loh, kok ada tante di sini? Ini kenapa rame-rame teh? Ibu mana teh? Tante kok menangis? Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu dan ayahmu sudah meninggal. Apa teh? Ayah, ibu, gak mungkin. Tadi Nanda pergi sekolah, ibu masih sehat. Ayah kan pergi melaut mencari uang untuk belikan sepatu baru untuk Nanda teh. Enggak. Ayah, ibu, kenapa ayah dan ibu nggak ajak Nanda pergi? Nanda nggak mau tinggal sendiri. Nanda yang sabar ya, Nak. Yang kuat. Ini semua sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Nanda harus ikhlas. Kalau ayah dan ibu nggak ada, Nanda tinggal sama siapa teh? Nanda nggak punya siapa-siapa. Ayah, ibu, kembali. Bawa Nanda juga, Bu. Ya. Ada Tante, Nak. Tante akan selalu bersamamu. Ayah, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Loh, Dek, kenapa kamu menangis? Nanda, Mas. Orang tua Nanda meninggal tadi siang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kok bisa, Dek? Sakit apa?
Awalnya datang kawan Pak Banu mengabarkan kalau Pak Banu meninggal, tenggelam di laut. Mendengar kabar itu, Bu Lelis shock kena serangan jantung dan meninggal di tempat, Mas. Astagfirullahalazim. Terus, Nanda gimana? Ada saudaranya kan? Gak ada, Mas. Dia sekarang sebatang kara. Mas, yuk kita angkat Nanda jadi anak kita ya, Mas. Kasihan dia. Gak mungkin dia seorang-seorang tinggal di rumah itu, Mas. Dia masih kecil, masih butuh sosok orang tua untuk mendampingi dia. Tapi gimana dengan Mama, Dek? Apa Mama setuju? Mama setuju. Iya, bawalah anak itu kemari. Mama tahu dia anak yang baik, santun kepada orang tua. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ma. Iya. Ya sudah, cepatlah jemput dia. Iya, Ma. Yuk, Mas. Ayah, Ibu, Nanda sendiri sekarang. Nanda kesepian, Bu. Ayah. Ayah, di sini ku sendiri. Ayah, gendong Nanda, ayah. Bunyi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin Ayo ayah, lebih kencang lagi bawa sepedanya ya. Hahaha, seru. Ayah, seru ayah. Ibu, ingin memeluknya tapi aku Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa nak, cuman batuk sedikit aja. Ya udah, kamu ganti baju. Nanda senang banget setiap hari bisa diantar ayah, apalagi naik sepeda. Seru rasanya ya. Assalamualaikum. Nanda, ini Tante Mita. Nanda, Om dan Tante datang ke sini mau jemput Nanda. Nanda mau ya tinggal bareng Om dan Tante? Iya, mulai sekarang Nanda Om angkat sebagai anak Om dan Tante. Apa Om? Maksudnya? Mulai sekarang Nanda anak Om dan Tante. Nanda bisa panggil Papa, Mama ya nak? Nanda nggak tahu harus bagaimana Om, Tante. Apakah Nanda harus senang atau sedih? Emang kenapa nak? Nanda senang Om dan Tante sudah mau angkat Nanda jadi anak. Tapi Nanda sedih, ibu dan ayah Nanda sudah tidak ada lagi. Yang sabar ya nak. Mungkin Allah ada rencana yang lebih baik buat kamu. Benar Nanda. Ya sudah, kalau gitu yuk kita pulang. Pasti Nanda sudah lapar kan? Nanti di rumah kita makan ayam goreng. Nanda mau kan? Ayah, Ibu, Nanda akan sering-sering datang ke sini. Kenangan tentang ayah, Ibu di rumah ini tidak akan pernah Nanda lupakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nanda, sini nak, sini peluk nenek. Nenek. Nanda yang sabar ya nak. Nanda gak sendiri kok. Nenek, papa, mama akan selalu ada buat Nanda. Ya Nek, terima kasih ya Nek, Om, Tante. Eits, jangan panggil om dan tante dong. Panggil papa mama ya. Iya Pak, Ma. Sudah sedih-sedihnya. Sekarang ayo kita makan. Ada ayam goreng. Assalamualaikum, Mbak, Mas. Waalaikumsalam. Kania, Putri, ayo masuk-masuk. Iya, Mbak. Putri, salim sama tantenya dulu. Udah besar ponakan tante sekarang. Udah kelas berapa, nak? Kelas 3 Tante. Iya, udah besar ponakan tante. Putri mau minum apa? Sirup merah-merah ada Tante. Ada. Tunggu ya, tante buatkan dulu. Oh ya, sekalian ada yang mau tante kenalkan. Nanda, sini nak. Loh, Mbak. Kamu udah punya anak, Mbak? Nanda, bentar sini, nak. Iya Ma. Sini, nak. Ini Kania, kenalkan, anak angkatku, Nanda namanya. Oh, anak angkat rupanya. Aku pikir anak kandung Mbak. Terus, Kania? Nama saya Nanda Tante. Iya, udah dengar aku tadi. Kak Nanda, perkenalkan nama aku Putri. Nanti kita main sama-sama ya Kak. Iya Putri. Oh iya Mbak, Mas mana? Ada yang mau aku omongin. Masmu kerja lah dek, emang ada apa? Gini Mbak, sebenarnya aku gak bisa lama-lama di sini. Aku mau pergi lagi. Aku minta tolong ya sama Mbak. Aku titip anakku Putri untuk sementara di sini. Aku mesti balik lagi kerja ke luar kota. Iya, gak apa-apa kan ya, aman. Kalau gitu, aku pamit dulu ya Mbak. Putri sayang, jangan nakal ya nak. Nurut sama tante. Ya Ma, Mama hati-hati ya Ma. Pulang jangan lupa bawa oleh-oleh ya Ma. Iya nakku, nanti mama belikan ya. Kak Nanda, yuk kita main. Iya dek. Gini ya rasanya kalau punya adik. Ya Allah, Nanda senang. Allah telah memberikan keluarga baru yang baik buat Nanda. Nanda, udah siap sarapannya nak? Ya Ma, dikit lagi siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap nak. Pakai sepatunya lagi ya. Ya Pa. Loh, Nanda, kenapa masih pakai sepatu yang itu nak? Kan sudah mama belikan yang baru. Gak apa-apa Ma. Sepatu ini masih bisa dipakai kok Ma. Sebenarnya sepatu ini hadiah dari ayah dan ibu ketika Nanda ulang tahun Ma.
Iya nak, mama mengerti. Pakailah, mama gak akan melarang. Udah siap? Yuk Nanda, kita berangkat. Yuk, Pa. Ma, Nanda pergi sekolah dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nanda, hati-hati nak. Kamu gak apa-apa nak? Iya, Ma. Nanda nggak apa-apa kok, Ma. Syukur Nanda nggak jatuh. Tapi sepatu Nanda jebol, Ma. Ya udah nak, gak apa-apa. Kamu jangan sedih. Kamu pakai sepatu yang mama belikan ya. Yang ini kamu simpan aja sebagai kenangan. Tapi, Ma, Nanda sedih. Harus ninggalkan sepatu ini. Sepatu ini mengingatkan Nanda dengan ibu dan ayah. Kalau Nanda pakai sepatu ini, Nanda merasa ayah dan ibu masih bersama Nanda. Pa, gimana ini? Biar papa yang ngomong, Dek. Nanda, ini siapa? Papa. Kalau ini, Mama. Nanda sayang nggak sama papa dan mama? Sayang, Pa. Sayang sekali. Berarti papa dan mama sangat berarti dong di hidup Nanda. Iya, Pa. Kalau gitu, Nanda mau ya pakai sepatu pemberian mama dan papa. Papa dan mama pun juga sedih jika Nanda nggak mau pakai sepatu pemberian mama dan papa. Papa yakin di surga sana, ayah dan ibu pasti senang melihat Nanda pakai sepatu baru. Ayah, ibu, Pa. Iya, Nanda nggak mau kan lihat ayah dan ibu sedih? Enggak, Pa. Kalau gitu, Nanda pakai sepatu ini ya nak. Iya, Pa. Maafkan Nanda ya, Ma. Telah membuat Mama dan Papa sedih. Enggak kok nak, mama gak sedih. Ayah, Ibu, walaupun Nanda sudah punya sepatu baru, sepatu dari ayah dan ibu akan selalu Nanda simpan dan jaga. Ma, Mama, ayo kita berangkat, Ma. Nanti Putri terlambat. Aduh, kepala mama pusing. Kamu libur sekolah aja ya. Mama gak bisa anterin kamu. Enggak, Ma. Putri enggak mau. Putri mau sekolah. Antari Putri ke sekolah, Ma. Putri, kamu ngerti nggak? Kepala mama pusing. Mama baru bisa tidur. Semalaman mama begadang bekerja. Mama setiap hari sibuk kerja. Gak ada waktu untuk Putri. Putri gak mau terus-terusan bolos sekolah, Ma. Iya, bentar. Mama telepon Om Haikal dulu. Halo, Bang. Abang udah berangkat kerja? Udah dek, ini abang lagi anterin Nanda ke sekolah. Emang kenapa? Bisa Abang jemput Putri. Aku gak bisa antarin dia sekolah. Nggak bisa, abang ada meeting pagi ini harus cepat. Abang ini, semenjak ada anak angkatnya itu, gak ada perhatiannya lagi ke anakku Putri. Ingat Bang, Putri ini ponakan abang. Sementara anak itu, si Nanda itu, siapa? Cuma anak angkat dia. Bukan begitu, kamu harus ngerti dong kondisi abang sekarang. Kalau abang nggak ada meeting, pasti abang jemput. Alah, udahlah. Alasan abang aja itu. Yaudah, biar Putri bolos aja sekolah hari ini. Loh, kok bolos?
Kania? Ah, terserah kamu lah. Tante Kania marah ya, Pak? Pasti ini gara-gara Nanda. Maafin Nanda ya, Pak. Enggak kok, Nak. Ini bukan salah kamu. Ya udah, kamu nggak usah mikirin Tante Kania. Kamu tahu kan, Tante Kania itu memang agak ketus orangnya. Tapi dia aslinya baik kok. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, halo Tante. Iya Putri, ada apa nak? Tante, Putri takut di rumah sendiri. Jemput Putri, Tante. Loh, Mama Putri mana? Putri nggak tahu, Tante. Putri telepon-telepon dari tadi, tapi nomornya nggak aktif. Ya sudah, nanti Tante coba telepon Mama Putri dulu ya. Putri tunggu di rumah ya nak, jangan kemana-mana. Ya Tante, cepat ya Tante. Putri takut. Iya nak, kamu sabar ya. Ada apa, Ma? Ini Pak, Putri, di rumah sendiri. Kania belum pulang. Astagfirullahalazim. Kania. Nggak berubah-ubah kelakuannya. Pasti dia sibuk hangout lah sama teman-temannya. Nggak mikirin anaknya di rumah sendiri. Ya udah Pak, Papa jemput Putri ya. Biar dia tidur di sini. Nanti biar Mama telepon Kania. Iya, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau kemana, Ma? Mau jemput Putri nak. Dek Putri mau tidur sini, Ma. Iya, emang kenapa? Asik! Dek Putri tidur sini. Nanda senang sekali ada Putri di sini. Nanda jadi ada temannya, Ma. Nanda sayang sama Putri. Iya, Ma. Sayang sekali. Putri udah Nanda anggap sebagai adik Nanda sendiri, Ma. Wow, hilang stresku hari ini. Aku hidupin HP dulu lah. Loh, kok banyak kali call dari Mbak Mita? Ini ada juga dari Putri. Alah, paling Putri merengek suruh aku cepat pulang. Anak itu memang gak bisa melihat mamanya senang. Kak Nanda. Adek tidur sini kan? Iya, Kak. Yuk ke kamar kakak. Kakak ada mainan baru untuk adek. Iya, Kak. Ayolah. Adek udah gak sabar. Seneng ya Pa melihat Nanda dan Putri akur. Mama serasa punya anak dua. Iya, Ma. Syukurlah kalau mereka saling sayang. Nanda, apakah kamu sudah siap untuk memimpin perusahaan, Nak? Maaf Pa, Nanda belum siap Pa. Masih banyak yang harus Nanda pelajari. Kalau Kak Nanda nggak bisa, Putri aja ya Om. Putri siap kok. Putri, bukannya Om gak mau milih kamu. Tapi menurut Om, kamu belum bisa. Kamu harus banyak belajar dari Kak Nanda. Oke lah Om kalau gitu. Ya sudah, pada berangkat Gi. Nanti telat loh. Oke, Ma, Pa, Nanda berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Putri juga berangkat ya, Om, Tante. Iya Putri, hati-hati. Kak, yuk berangkat bareng. Enggak, Put. Kakak lebih senang naik bus. Kamu duluan aja. Kenapa kakak nggak minta beliin aja mobil sama Om dan Tante? Om dan Tante kan kaya. Enggak lah, Put. Biar kakak kumpulin uang kakak sedikit-sedikit. Nanti jika sudah terkumpul, baru kakak beli mobil pakai uang kakak sendiri. Kakak nggak mau minta-minta, Put. Udah terlalu banyak kakak menyusahkan papa dan mama. Iya deh kakak yang berhati malaikat. Putri duluan ya. Iya dek, hati-hati ya dek. Nanda di sini. Pagi, Dek. Pagi juga bang. Abang mau adek buatkan kopi? Boleh deh. Oh ya, nanti makan siang bareng yuk di atas. Abang udah masak masakan kesukaan kamu tadi pagi. Abang masak sendiri. Kira-kira gimana ya rasanya? Penasaran? Oke, sampai ketemu nanti ya. Ini kopinya bang. Oke deh, abang duluan ya. Oke bang, see you. Gantengnya. Seandainya aja aku bisa jadi pacarnya. Betapa bahagianya hatiku. Dek, are you okay? Kak Nanda. Kamu ngapain bicara sendiri, Dek? Gak apa-apa, Kak. Aku hanya terpesona aja melihat ketampanan wajah Zeko. Apa, Dek? Zeko? Iya, Kak. Emang kenapa, Kak? Gak apa-apa, Dek. Kamu suka sama dia? Suka pakai banget, Kak. Ya udah, Dek. Kakak ke ruangan dulu ya. Iya, Kakak. Zeko sayang. Nggak. Ternyata Putri suka dengan Zeko. Aku nggak boleh buat adik sedih. Adik nggak boleh tahu kalau aku dan Zeko pacaran. Dek, coba ini cicipin masakan abang. Dek, dek, dek. Iya bang. Abang ngomong apa tadi? Kamu melamun? Lagi mikirin apaan? Nggak ada mikirin apa-apa bang. Yuk kita makan. Sepertinya waktunya nggak tepat untuk aku membicarakan ini sama Zeko. Nanda, gimana kerjaan kantor tadi, nak? Lancar? Nanda, nak.
Iya, Ma. Ada apa, Ma? Papa nanya kamu tuh. Iya, Pa. Papa nanya apa tadi? Maaf, Pa, Nanda nggak dengar. Kerjaan kantor tadi gimana? Lancar? Alhamdulillah, lancar, Pa. Nanda, kamu kenapa? Mama perhatiin kamu melamun aja dari tadi. Nasinya pun gak dimakan. Lagi galau kali, Tan. Biasa, anak muda, Tan. Nanda, kamu sudah punya cowok? Enggak kok, Pa. Adik, jangan ngarang ya. Iya, biasa aja dong, Kak. Kok baper? Nanda masuk kamar dulu ya, Pa, Ma. Loh, kok dikit makannya? Iya, nggak apa-apa, Pa. Nanda kurang selera makan. Mau mama buatkan susu, nak? Enggak, Ma. Terima kasih. Nanda mau tidur aja. Iya, istirahatlah nak. Mungkin kamu capek seharian di kantor. Kak Nanda beruntung ya, punya om dan tante. Walaupun anak angkat, tapi om dan tante sayang sama Kak Nanda. Gak sama seperti Putri. Putri gak tahu kemana papa Putri. Mama pun sibuk sama kerjaan dan teman-temannya. Gak pernah ada waktu buat Putri. Putri, kamu jangan ngomong begitu. Om dan tante juga sayang kok sama kamu. Iya, betul itu Putri. Kamu jangan sedih ya. Terima kasih ya om, tante. Siang Putri, anak mama. Mama? Kok mama di sini? Kenapa? Emang mama nggak boleh lihat anak mama sendiri? Enggak, tumben aja. Gak biasanya. Pasti ada maunya. Kau jangan ngomong gitulah. Mama jadi sedih dengarnya. Mama kesini karena kangen sama kau. Sebenarnya Putri juga kangen sama mama. Mama mau ajak kau makan siang bareng, yuk. Iya, ya udah deh, ayo. Gitu dong. Tapi mama ke toilet dulu ya. Sebentar kok, tunggu ya. Ada apa dek? Ngajakin ketemuan di sini. Kenapa kita nggak keluar aja sekalian makan siang? Yuk. Gak apa-apa bang, kita bicara di sini saja. Pas kebetulan lagi makan siang, pasti yang lain pada keluar. Iya deh. Adek mau ngomong apa? Di mana ya toiletnya? Loh, itu bukannya Nanda, si anak pungut itu. Sama siapa dia? Pegangan tangan segala lagi. Aku harus lapor ke Bang Haikal. Biar Bang Haikal tahu kalau dia di kantor bukan kerja, tapi pacaran. Biar tahu rasa kau. Putri, Putri, sini. Ada yang mau mama omongin sama kamu. Nanti aja deh ma ngomongnya, pas makan. Ntar jam istirahat keburu habis lagi. Bentar aja sini mama bisikin. Mama mau ngobrol di sini atau nggak usah aja kita pergi makan? Ya udahlah, ayo. Pak, antarin mama ke supermarket yuk. Mama mau belanja kebutuhan bulanan dan harian. Aduh ma, papa nggak bisa kayaknya. Badan papa kurang sehat. Oh, ya udahlah Pak. Papa istirahat aja ya, biar mama pergi sendiri. Putri,
Si anak pungut itu udah punya pacar dia ya. Mama, jangan ngomong gitu ah. Namanya Nanda, bukan anak pungut. Ya terserahlah apa namanya. Setahu aku belum sih, Mah. Emang kenapa? Tadi Mama lihat dia ngobrol sama cowok. Pegangan tangan segala lagi. Ah, masa? Nggak mungkin, Mah. Setahu aku, Kak Nanda nggak pernah dekat sama cowok yang ada di kantor. Semua teman. Itulah kau, saking polosnya. Tipe orang seperti dia itulah yang berbahaya. Diam-diam menghanyutkan. Ya, kalau iya pun terserah Kak Nanda lah, Mah. Dia kan udah gede juga. Ya juga sih, terserah dia. Ngapain Mama mesti pusing? Cuma Mama akan laporkan hal ini sama Haikal. Mama nggak mau lah sampai perusahaan Omu itu diurus sama orang yang nggak becus seperti dia. Mama, jangan mulai deh. Aku pikir setelah lama nggak ketemu Mama sudah berubah. Ternyata masih sama aja. Iya, enggak lah. Kalau anak Mama sekarang lagi dekat sama siapa? Atau sudah punya cowok? Pacar belum sih, Ma. Cuman aku lagi suka sama cowok di kantor. Cowok di kantor? Apa jabatannya? Kalau di kantor pasti cuma pegawai biasa. Mama, jangan lihat dari hartanya dong. Lihat dari wajah dan kebaikan hatinya. Iyalah, terserah kamu. Yang penting kamu bahagia. Kapan-kapan kenalin ya sama Mama. Oke, Ma. Bang, sebaiknya hubungan ini kita sudahi aja sampai di sini. Loh, kenapa dek? Kok tiba-tiba dek ngomong gitu? Abang ada salah? Enggak, Bang. Abang nggak ada salah. Abang orangnya baik. Bisa dikatakan sempurna di mataku. Tapi aku nggak mau mengecewakan Putri. Loh, kok Putri? Hubungannya apa? Putri suka sama abang. Aku nggak mau buat dia sedih kalau dia tahu aku dan abang pacaran. Putri adik kesayanganku satu-satunya. Apapun akan kulakukan untuk dia. Enggak, abang nggak mau. Kemarin adek bilang, adek akan hidup semati sama abang. Nggak akan abang lepaskan cinta ini dek sampai kapanpun. Tapi sekarang gara-gara Putri, omongan yang adek bilang kemarin nggak ada artinya. Aku harap abang terima keputusanku. Jangan pernah temui aku lagi. Dek. Loh, Bang. Abang kenapa teriak-teriak? Mau ku buatkan kopi? Enggak, terima kasih. Bang Zeko kok aneh gitu ya? Biasanya ketemu aku senyum. Ini ditegur, ditawari minuman, malah ketus. Apa lagi ada masalah ya? Apalagi ya yang mau ku beli? Inilah kalau belanja nggak bawa catatan. Jadi lupa kan? Oh iya, aku harus beli susu ini. Loh, kamu Mita kan? Iya kan? Siapa ya? Masa kamu nggak ingat? Aku Ayu, teman kuliahmu dulu. Oh iya, Ayu. Maaf, aku lupa. Soalnya kamu buat aku pangling. Kamu lebih cantik sekarang. Ya gitulah, Mit. Suamiku kan pengusaha sukses. Jadi aku harus jaga penampilan. Tapi Mit, kamu kok nampak tua sekali sekarang. Dan maaf ya, agak lusuh. Apa iya Yu? Perasaanku aku begini-begini aja dari dulu. Tapi kalau tua ya pastilah umur udah 50-an kan? Ya kalau umur tua bisa kali ditutupi dengan perawatan.
penampilan yang modis. Secara kan suamimu pengusaha juga. Iya sih, itulah Yu. Semenjak aku angkat anak dan ponakanku tinggal di rumah, aku gak ada waktu untuk mengurus diriku sendiri. Semuanya aku yang ngurus. What? Anak angkat? Gak salah dengar, Mit. Jadi, kamu belum punya anak sampai sekarang? Aduh, Mit. Selain penampilanmu yang kuno, kamu juga belum punya anak. Ya gitu deh, Yu. Aku terpaksa angkat anak. Aku pikir bisa untuk pancingan. Ternyata udah tua begini belum juga dapat anak. Hati-hati aja kalau gitu, Mit. Pasti anak angkatmu itu udah dewasa kan? Apalagi kalau dia anak cewek. Walah, bisa-bisa posisimu itu disingkirkan sama anak angkatmu itu. Dia muda, sementara kau sudah tua. Perhatian suamimu pasti tertuju ke dia aja. Ah, gak mungkin lah Yu. Nanda anak yang baik kok. Udah dari kecil sama aku. Aku tahu betul sifatnya bagaimana. Ya itu terserah kamu ya. Aku cuma ngingetin aja, Mit. Anak angkat sampai kapanpun tetap anak angkat. Gak ada hubungan darah denganmu dan suami. Bisa aja. Kan kalau setan sudah menggoda, bisa-bisa suamimu direbut sama dia. Iya, aku duluan ya Yuk. Aku mau masak lagi. Iya Mit, kamu ingat ya pesanku tadi? Bang Haikal, Mbak Mita. Ya, sebentar. Kania, tumben kamu kesini. Ayo masuk. Bang, Mbak Mita mana? Aku mau ngomong sama abang dan mbak. Mbakmu ada. Tunggu sebentar. Mama. Iya, Pak. Kania, dari mana aja kamu? Baru kelihatan sekarang. Adalah mbak, aku sibuk. Oh ya bang, mbak, ada yang mau aku bilang. Apa itu? Aku tadi ke kantor, mau ajak Putri makan siang. Terus aku gak sengaja lihat anak pungut itu ngobrol dan pegang tangan sama cowok di pantry. Kania, yang sopan sedikit. Walau bagaimanapun, Nanda sudah menjadi anak abang dan anak mbakmu. Ya terserah lah. Tapi gak mungkin. Kamu salah lihat kali. Gak mungkin Nanda sudah punya cowok. Ya benar. Soalnya selama ini dia gak pernah cerita-cerita ke kita. Kalau mbak dan abang gak percaya, coba aja nanti tanya langsung sama anaknya. Pesan aku, hati-hati aja sama anak pungut itu. Dia itu bukan keluarga kita, bukan keturunan dari keluarga kita. Jangan nanti dia sibuk pacaran, usaha abang jadi bangkrut dibuatnya karena dia gak becus bekerja. Abang gak percaya dengan omongan kamu. Kamu kan memang dari dulu gak suka sama Nanda. Entah apa salah anak itu. Padahal dia anak yang baik. Malah dia telaten mengurusi kami berdua di rumah ini selama kami sakit-sakitan. Benar itu Kania. Kamu jangan bawa fitnah ke sini. Terserah abang dan mbak lah. Nanti jika usaha abang bangkrut atau uang perusahaan dibawa kabur sama dia, aku gak mau ikut campur. Permisi. Astagfirullah. Aku gak bisa begini terus. Aku harus cari cara supaya anak itu diusir dari rumah itu. Supaya
Semua harta kekayaan Bang Haikal jatuh ke Putri. Zeko, sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Aku sedih harus ninggalin kamu, Zeko. Apa? Zeko? Papa. Papa udah lama di situ. Gak lama kok. Tapi Papa dengar kamu tadi ngomong apa? Zeko. Ada apa dengan Zeko, nak? Kamu pacaran sama dia? Enggak kok, Pa. Mana mungkin, Pa? Kalau ia pun gak apa-apa. Zeko tuh anak yang baik. Termasuk orang kepercayaan Papa dari dulu sampai sekarang. Enggak mungkin, Pa. Kenapa gak mungkin? Apa karena Putri juga suka sama dia? Loh, kok Papa tahu? Nanda. Apa sih yang gak Papa tahu? Papa memang di rumah aja. Tapi mata Papa banyak. Papa, mata-matain aku ya. Ya jelas dong Papa mata-matain kamu. Kamu kan anak kesayangan Papa satu-satunya. Papa gak mau ada orang lain menyakiti kamu. Terima kasih ya, Pa. Nanda sayang sama Papa. Tapi rahasia ini cukup kita berdua aja yang tahu. Mama dan Putri gak boleh tahu ya, Pa. Oke, siap bos. Benar kata Ayu. Nanda sudah jadi ancaman buatku. Aku tidak akan biarkan suamiku diambil sama Nanda. Anak angkat selamanya akan jadi anak angkat. Nanda! Nanda! Pa, sepertinya Mama manggil Nanda. Nanda masuk ke dalam dulu ya, Pa. Yuklah, Papa pun juga mau masuk. Dingin lama-lama di luar. Ada apa, Tan? Tumben teriak-teriak panggil Kak Nanda. Gak apa-apa, Put. Ya udah sana kamu ke meja makan. Kita mau siap-siap makan malam. Ada yang bisa Putri bantu, Tan? Gak usah. Biar Nanda aja yang ngerjain nanti. Kamu duduk manis aja di sana. Oke lah, Tan. Ya, Ma. Mama panggil Nanda. Iya, panggil kamu. Panggil siapa lagi? Mama belum sempat masak. Tolong kamu masakin untuk makan malam hari ini. Jangan bisanya kamu tinggal makan aja. Iya, Ma. Setelah itu, kamu hidangi semuanya di meja makan. Baik, Ma. Sepertinya menu hari ini enak-enak nih. Papa udah gak sabar mau makan. Sini, Pa. Biar Nanda ambilkan nasinya. Gak usah, biar Mama aja. Tolong kamu bantu potongin buah yang ada di dapur. Bawa ke sini. Iya, Ma. Mama kenapa ya? Gak biasanya begini sama aku. Bicaranya jadi kasar. Apa aku buat salah ya? Gimana, Pak? Enak kan masakannya? Semua ini Mama yang masak loh. Loh, Tan, Bu.
Udah, kamu diam aja. Nanda, udah siap motong buahnya? Bawa sini. Iya, Ma, dikit lagi. Biar Putri bantu ya, Tan? Gak usah. Kamu tuan putri di rumah ini. Jadi gak perlu kotor-kotor di dapur. Ini, Ma, buahnya. Nanda makan dulu ya, Ma. Nanda udah lapar. Iya, makan anak. Oh ya, masak apa tadi? Bawa sini nak, biar papa cicipi. Biar mama yang cicipi dulu, Pak. Asin banget. Kamu bisa masak apa enggak sih? Maaf, Ma. Apa iya keasinan? Coba Nanda cicip dulu, Ma. Nggak ada asin kok, Ma. Ya jelas beda lah selera kamu sama mama. Papa, jangan makan sop ini. Nanti hipertensi lagi. Mama udah siap makan. Nanti tolong kamu cucikan semua piring kotor ini ya. Mama, Nanda kan belum makan. Biarkan dia makan dulu. Bela terus. Biar Putri bantu ya, Kak Nanda. Kakak makan aja. Iya, Dek. Terima kasih ya, Dek. Putri nggak usah. Biar dia kerjain aja sendiri. Mending kamu temenin tante nonton yuk. Iya, Tante. Maafkan aku ya, Kak. Iya, nggak apa-apa, Dek. Nanda, kamu makan aja, biar papa yang bawa piring kotor ini ke belakang. Nggak usah, Pa. Biar Nanda aja yang ngerjain. Nanti Mama marah. Udah, tenang, ada papa nak. Terima kasih ya, Pa. Ya Allah, salah Nanda apa? Kenapa tiba-tiba Mama berubah jadi begini ke Nanda? Beri Nanda kesabaran ya Allah. Kak, kakak ada tidur? Belum, Dek. Boleh aku masuk, Kak? Ya, Dek, masuk aja. Kakak udah makan? Udah, Dek, tadi. Oh, syukurlah, Kak. Loh, kakak habis nangis ya? Enggak kok, Dek. Kakak nggak apa-apa. Kakak jangan bohong. Aku tahu kakak baru siap nangis. Ini pasti karena sikap tante yang aneh kan? Aku pun sebenarnya kesel. Kenapa tante jadi aneh gitu? Yang sabar ya, Kak. Biarlah tante marah-marah sama kakak. Tapi Putri dan Om akan selalu ada buat kakak dan sayang sama kakak. Terima kasih ya, Dek. Pa, Ma, Nanda pamit berangkat kerja dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Ma, anaknya mau berangkat itu. Ya kalau mau kerja ya pergi aja. Itu aja kok repot. Astagfirullah mama. Ya udah nak, berangkat aja. Iya, Pa. Putri juga OTW ke kantor ya, Om, Tante. Ya Putri, kamu hati-hati ya. Ih, cantik kali ponakan tante ini. Semenjak anak-anak udah pada besar, bisa menghandle perusahaan, Papa jadi santai ya di rumah. Terus ma, papa mesti ngapain lagi? Kan udah ada Nanda dan Putri. Gak bisa gitu dong, Pa. Papa harus cek juga kerjaan mereka. Belum lagi laporan keuangan.
Mama kok ngomong gitu? Lagian kita memang gak punya anak, Ma. Kalaupun kita meninggal semua hartanya, ya untuk mereka, Ma. Kata siapa, Pak? Enggak lah. Sepertinya Papa terlalu perhatian ke Nanda. Sampai-sampai Papa minta dia untuk menggantikan posisi Papa di kantor. Kalau Putri mending lah, ponakan kita. Kalau Nanda, dulu kita angkat dia untuk pancingan aja. Sesuai saran almarhumah Mama. Rupanya, udah sampai Mama meninggal pun, dan kita udah tua gini, gak juga dapat anak. Mama, stop. Kok bicaranya ngelantur gitu? Ada apa sama Mama? Dulu kan Mama yang merengek, minta kita angkat Nanda jadi anak. Tapi sekarang, kok lain pula? Iyalah, Pak. Nanda sekarang udah besar, udah jadi gadis cantik. Perhatian Papa seharusnya untuk Mama. Jadi terbagi karena ada Nanda. Apa yang dibeli pun harus dibagi sama dia. Astagfirullahalazim. Gak tahu lagi harus mau ngapa Papa sama Mama ini. Udahlah, lebih baik Papa keluar daripada dengerin ocehan Mama yang gak jelas. Ini nih, bela terus anak itu. Apa jangan-jangan Papa suka lagi sama Nanda? Gak sadar udah tua. Apa Mama bilang tadi? Pergilah, pergi sana. Kalau perlu gak usah pulang-pulang. Nanda, please. Kamu jangan gini dong. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku gak mau putus sama kamu, Nanda. Maaf bang, keputusanku sudah bulat. Aku gak mau hubungan persaudaraanku terputus karena aku pacaran sama kamu. Apa perlu aku bicara sama Putri? Biar dia paham. Gak ada yang bisa pisahkan aku dengan kamu. Jangan bang, aku mohon jangan. Aku gak mau buat Putri lebih sakit hati lagi. Please bang, aku minta abang mengerti. Putri anak Mama, makan siang yuk. Mama? Aku perhatiin Mama sering kali datang ke kantor. Pasti ada sesuatu kan? Ya nggak apa-apa, Put. Mama hanya mau habiskan waktu tua Mama bersama kau. Selama ini kan Mama sering tinggalkan kau, Put. Syukurlah kalau Mama sadar. Ya sudah, ayo. Bentar, Ma. Aku mau ajak kakak Nanda juga. Kasihan dia. Tadi pagi waktu berangkat kerja nggak ada makan. Kalau aja dia Mama malas nggak mau. Ya sudah kalau Mama nggak mau. Biar aku aja yang pergi sama Kak Nanda. Aku harus sabar. Aku harus bisa manfaatin Putri supaya bisa harta Haikal jatuh ke tangan Putri. Ya udah, ayolah. Gitu dong, Ma. Putri kan jadi seneng. Yuk kita ke ruang Kak Nanda dulu. Kak Nanda, aku masuk ya. Gawat, ada Putri. Bang, sebaiknya kamu sembunyi. Enggak, aku gak akan sembunyi. Aku akan jelaskan semuanya ke Putri. Jangan, Bang. Jangan sekarang. Ada Bang Zeko juga di sini. Kebetulan. Yuk, kita sama-sama makan siang, Kak Nanda. Ini cowok yang lagi aku taksir itu. Apa, Put? Mama gak salah dengar. Asal kau tahu ya, Put. Ini cowok yang Mama ceritakan waktu itu sama kau. Dia yang pegang tangan sama si Nanda. Maksudnya, Mah? Iya, ini cowok Nanda yang Mama ceritain waktu itu. Apa? Apa benar, Kak? Bang Zeko? Maaf, Dek. Kakak bisa jelasin ini semua. Benar, Putri. Aku dan Nanda pacaran. Zeko, sudah stop. Oh, dasar memang kau gak tahu malu ya. Ngakunya sayang sama Putri. Udah dianggap sebagai adik sendiri. Tahu-taunya merebut cowok yang disukai sama Putri. Dasar anak pungut. Nanda,
Dek, kamu mau kemana? Putri, kakak kamu nggak salah. Aku dan Nanda sudah lama pacaran, dan kami berencana mau menikah. Jadi aku harap kamu bisa mengerti ya. Udah Put, kau nggak usah mikirin cowok itu. Lebih baik kau cari aja yang lain. Cowok Miss Queen Angela itu aja kok direbutin coba. Heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu cepat pulang. Kamu bolos kerja ya? Udah mulai nggak sopan nih anak. Ditanya sama orang tua kok diam aja. Papa kemana ya? Udah siang begini nggak pulang. Tapi bagus deh dia nggak pulang. Jadi bisa semua hartanya ini jadi milikku. Dan nggak perlu ku bagi lagi dengan Anda. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ponakan tante yang cantik. Kamu udah pulang? Kamu juga kesini kan ya? Mbak, adalah yang mau aku ceritain sama Mbak. Aku yakin pasti Mbak nggak nyangka. Cerita apa itu? Ceritalah. Ini Mbak, diam-diam rupanya Nanda merebut cowok yang disukai sama Putri. Nggak nyangka kali kan? Dasar anak pungun nggak sadar diri. Hidupnya di sini cuma numpang. Apakah benar itu Putri? Ini nggak bisa dibiarin. Aku pun juga kesal lihat anak itu lama-lama. Bentar ya, aku samperin dulu dia ke kamar. Rasain. Mama yakin Put, setelah ini dia pasti diusir dari rumah ini. Dan semua harta milik Om Haikal pasti akan jatuh ke tangan kau. Apa, Ma? Jadi Mama deketin aku cuma mau merebut semua hartanya Om Haikal? Enggak, Ma. Aku nggak mau. Lebih baik Mama gak usah kembali jika Mama hanya punya niat jahat ke Om Haikal dan Kak Nanda. Asal Mama tahu ya, aku memang suka sama Zeko. Tapi aku gak mau merusak hubungan saudara gara-gara cowok. Aku rela mengalah demi Kak Nanda. Aku sayang sama Kak Nanda. Dan aku gak akan biarkan seorang pun menyakiti hatinya, termasuk Mama. Lebih baik Mama pergi aja. Aku gak mau lihat Mama lagi. Mama jahat. Ya sudah Mama pergi. Gak guna punya anak yang gak mau diatur. Dek, maafkan kakak ya. Kakak gak ada merebut Zeko dari kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya dek. Kakak pergi. Kak Nanda, tunggu Putri kak. Putri ikut. Kak. Udah Putri, biarkan aja dia pergi. Memang seharusnya dari awal dia nggak tinggal di sini. Kamu tahu nggak? Dia sudah merebut Om dari Tante. Sampai-sampai Om pergi dari rumah. Sekarang dia merebut cowok yang kau suka. Apa Tan? Om pergi dari rumah? Ya Allah, kok semua jadi begini sih? Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Apa kabarnya Ayah dan Ibu di sana? Nanda kangen sama Ayah dan Ibu. Ayah juga kangen sama kamu, Nak. Ibu juga, Nak. Assalamualaikum. Ayah, Ibu, Nanda pulang. Maafkan Nanda ya Ayah, Ibu. Selama ini Nanda telah meninggalkan rumah ini. Tapi Nanda janji, Nanda tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Nanda akan selalu di sini bersama kenangan kita.
Putri, tolong ambilkan Tante minum. Tante haus. Tante juga lapar. Ya, Tan, bentar. Ini, Tan. Putri taruh di atas meja ya. Kamu masak apa, Put? Putri nggak bisa masak, Tan. Putri hanya bisa masaki Tante telur ceplok aja. Tapi, Put, Tante bosan makan telur ceplok terus. Tante, kita cuma tinggal berdua di rumah ini. Semua pekerjaan Putri yang ngerjain. Belum lagi Putri harus kerja di kantor. Putri kewalahan, Tan. Putri capek kalau harus gini terus. Jadi, Tante harus mau makan. Walaupun cuma pakai telur ceplok. Ya udah, Putri pergi kerja dulu ya, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Nanda, seandainya kalian ada di sini, pasti keadaanku nggak begini. Maafkan Mama, Nanda. Papa, Mama telah berdosa kepada kalian. Halo, Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam, Putri. Ya, ada apa, Nak? Om, Tante stroke sekarang. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman bisa tiduran di kamar, Om. Om bisa nggak pulang? Bantu Putri merawat Tante. Putri nggak bisa sendiri, Om. Loh, Kak Nanda kemana? Kak Nanda sudah diusir sama Tante, Om. Pas ketika Om pergi dari rumah. Astagfirullahalazim. Kalau gitu, kamu cari Kak Nanda ya, Put. Sudah, Om. Tapi nggak ketemu. Putri telepon pun nomornya sudah nggak aktif. Om bantu cari juga ya, Om. Terus, gimana dengan Tante, Om? Om pulang ya. Maaf, Put. Tantemu sudah mengusir Om dari rumah. Kak Nanda pun sudah diusir. Mungkin ini udah balasan buat dia. Karena telah menzolimi Om dan Kak Nanda. Om akan pulang jika tantemu minta maaf kepada Kak Nanda. Baiklah, Om. Nanti Putri kabar lagi ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, Neng, hasil penjualan ikannya. Oh iya, Pak Giman. Terima kasih ya, Pak. Ini untuk Pak Giman. Ini untuk Pak Wanto. Terima kasih ya, Neng. Sekarang Neng sudah sukses. Pasti ayah dan ibu Neng bahagia kalau lihat Neng begini. Alhamdulillah, Pak. Ini semua juga berkat Pak Giman dan Pak Wanto yang sudah mengajari saya. Loh, rumah Nanda yang mana ya? Perasaan di sinilah. Tapi apa benar ini rumahnya? Pak Haikal? Bedul. Mau kemana, Dul? Ini saya mau ke sawah, Pak. Biasa. Dul, ini rumahnya Nanda bukan ya? Soalnya beda sama yang dulu. Iya, Pak. Ini rumah Nanda. Sudah direnovasinya. Sudah 2 tahun ini dia tinggal di sini, Pak. Tapi saya heran. Bukannya Nanda tinggal sama Bapak ya? Iya, Dul. Biasalah. Ada sedikit masalah di rumah. Tapi, Dul, sepertinya Nanda nggak ada di rumah ya? Kemana dia? Oh iya, Pak, memang kalau jam segini Nanda masih di TPI, Pak. Sekarang dia udah punya kapal pukat sendiri. Udah sukses dia, Pak.
Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu Dul, terima kasih ya atas infonya. Nanti saya kesini lagi. Iya Pak, sama-sama. Putri, Put. Iya Tan, sebentar. Iya Tan, ada apa? Putri, kamu cari kakakmu dan ommu. Bawa mereka pulang ke sini. Tante mau minta maaf sama mereka, Put. Iya Tante, nanti Putri cari ya. Sekarang Tante istirahat aja. Iya Put, terima kasih ya. Iya Tan, sama-sama. Iya, halo Om. Gimana Om? Halo Put, Om sudah tahu di mana rumah Kak Nanda. Kakakmu di rumah yang lama ya Put. Nanti Om Sherlock ya. Baik Om, Putri OTW ke sana. Siapa Put? Om Haikal Tan. Om Haikal kabari Putri kalau kakak Nanda sekarang tinggal di rumah lamanya. Nanda, kalau gitu cepat jemput kakakmu Put. Iya Tan, Putri berangkat dulu ya. Assalamualaikum Nanda. Nanda, ini Papa nak. Kak Nanda, Kak, ini Putri. Waalaikumsalam. Papa, Putri, kok tahu kakak di sini? Itu nggak penting Kak. Sekarang yang paling penting, kakak harus pulang ke rumah. Tante stroke Kak. Tante sakit sekarang, Kak. Apa? Tante stroke? Tapi kakak nggak mungkin kembali ke sana, Put. Tante sudah benci sama kakak. Enggak, Kak. Justru Tante suruh aku bawa kakak pulang. Sama Om juga. Iya nak, yuk kita kembali lagi ke rumah. Kita kumpul lagi seperti dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda, Papa, maafkan Mama ya Pak. Maafkan Mama ya Nak. Mama hilang. Mama termakan hasutan orang. Mama gak bisa berpikir jernih. Mama sudah berdosa kepada Papa dan Nanda. Iya, Ma, gak apa-apa. Sebelum Mama minta maaf, Nanda sudah maafkan Mama. Maafkan Nanda juga ya, Ma. Nanda belum bisa jadi anak yang baik buat Mama. Enggak, Nak. Semua ini Mama yang salah. Mama janji, Mama gak akan marah lagi sama kamu. Papa, Nanda, kembali tinggal di rumah ini ya. Mama kesepian, gak ada Papa dan Nanda. Oh ya Kak, aku ada kabar bahagia. Aku dan Zeko akan menikah. Ini undangannya. Kakak datang ya. Sepertinya aku harus mengikhlaskan Zeko bersama Putri. Insya Allah ya Dek. Selamat ya Dek.
Akhirnya kamu dan Zeko bersatu. Kakak ikut bahagia. Kak, kakak harus pakai kebaya yang sama denganku ya. Karena ini hari bahagiaku, kakak harus juga merasakannya. Tapi dek, udah kak, pakai aja. Zeko, selamat ya. Akhirnya kamu sama Putri menikah. Kak Nanda, Kak Nanda. Loh, kamu kenapa, Dek? Kok ketawa? Kak, aku sudah tahu semuanya. Kakak tahu nggak? Sebenarnya, aku nggak benar-benar suka sama Zeko. Lagian mamaku juga nggak suka sama dia. Mama maunya punya menantu yang kaya raya seperti Om Haikal. Terus, Dek, maksudnya apa? Kakak nggak ngerti. Sebenarnya, ini acara pernikahan kakak dan Zeko. Aku, papa, dan Zeko sudah rencanain semua ini. Nggak mungkin lah, Kak, aku merebut orang yang kakak cinta. Adek, Zeko, papa, awas ya. Dek, maafkan abang ya. Adek mau kan menikah sama abang? Mau, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah, Ibu, alhamdulillah. Nanda sekarang sudah jadi orang sukses. Nanda sudah buat bagus rumah ayah dan ibu. Dan sekarang Nanda sudah punya mobil. Sesuai janji Nanda, Nanda akan bawa ayah dan ibu keliling-keliling. Ayah dan ibu pasti senang ya.